selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oh iya, sebelumnya kita perkenalan dulu ya agar lebih dekat. Kamu kan tadi yang menghubungi Ibu kan untuk melakukan Iya, konseling kan? Oke. iya, Bu. Baiklah. Jadi perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Widya. Kamu bisa memperkenalkan diri kamu. Baik, Bu. Nama saya Dinul Pinem, Bu. Oh, Dinul. Dinul kesibukannya apa? Sekarang kuliah, Bu. Kuliah. Kuliah di mana? Di Unimed, Bu. Semester? Semester 6, Bu. Semester 6. Wah, eh, jurusan apa ya kalau boleh tahu? Jurusan BK, Bu. Jurusan BK. Wow, sama dong seperti saya. Saya juga lulusan BK dulu di Unimed, lulusan 2014. Berarti kamu adik tingkat saya lah ya. Oke. Sebelumnya Dinul itu udah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Oh, belum ya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konseling terlebih dahulu. Meskipun kamu sudah tahu mengenai konseling, tapi saya akan menjelaskan ulangnya ya. Iya, Bu. Oke, jadi konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang untuk memecahkan permasalahannya. Nah, di dalam konseling itu ada banyak asas, tetapi yang menjadi pedoman asasnya ada 3. Yang pertama yaitu asas keterbukaan, di mana kamu bisa terbuka kepada saya tanpa tanpa tersisa gitu kejanggalan-kejanggalan. Kamu bisa terbuka apa saja. Yang kedua, asas kesukarelaan, di mana kamu sukarela menghubungi saya tanpa ada paksaan dari siapapun. Dan yang ketiga, ada asas kerahasiaan, di mana semua unek-unek kamu, semua apa yang kamu bicarakan akan terjaga rahasianya kepada saya. Begitu. Apa kamu mengerti? Mengerti, Bu. Baiklah. Oh iya, di dalam konseling itu waktu ditentukan itu ada 45 menit dalam satu kali pertemuan. Namun, jika kamu merasa konselingnya itu kurang waktunya, kita bisa melakukan pertemuan sekali lagi. Kamu bisa menghubungi Ibu kapan saja. Baik, Bu. Baik, oke. Sekarang Dinul bisa menceritakan permasalahan Dinul. Apa yang menjadi masalah Dinul bisa kamu ceritakan. Mana tahu kita bisa memecahkan permasalahannya masing apa sama-sama. Iya, Bu. Jadi begini, Bu. Saya merasa nggak nyaman, Bu, ketika tampil di depan orang. Apalagi lagi rame kan, Bu. Terus presentasi di kelas itu, Bu. Kalau boleh tahu perasaan yang tidak percaya diri, tidak enak itu seperti apa? Kamu bisa menceritakan lebih jelas biar Ibu mengerti? Kalau saya lagi tampil kan, Bu, saya gemeter, Bu. Bingung harus ngomong apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya ini kaku. Begini, Bu, saya merasa tidak percaya diri, Bu, ketika tampil di depan orang banyak. Apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Bisa kamu jelaskan rasa ketidakpercayaan diri yang kamu rasakan? Begini, Bu, setiap saya ditampil di depan kelas kan, Bu, saya gugup dan bingung harus mau ngomong apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya ini kaku. Lalu, Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa nggak percaya diri kalau lagi mau jawab pertanyaan dari dosen, Bu. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tapi saya tetap merasa gugup dan gemetar.
Ini yang buat saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas, Bu. Oh, jadi jika misalnya dosen nyuruh kamu nih kan, Dinul, tolong kamu jawab, apa yang kamu lakukan? Saya diam aja, Bu. Padahal saya sebenarnya tahu apa yang mau dijawab. Cuma saya nggak punya rasa percaya diri itu, Bu. Yang buat saya nggak bisa jawab, Bu. Apa kamu tidak pernah merasa kayak aku berusaha akan menjawab? Apa kamu pernah merasakan seperti itu? Pernah, Bu. Cuma saya udah hafal apa yang mau saya jawabkan, Bu. Tapi ketika di titik dosen itu nanya, Dinul, coba jelaskan ini. Saya langsung nggak bisa ngomong, Bu. Kayaknya bibir ini berat kali mau bicara, Bu. Oh, baiklah. Saya merasakan apa yang Dinul rasakan. Soalnya saya dulu juga seperti itu ya kan. Namanya kan lagi gugup gitu ya kan. Tapi apa ada dukungan dari teman-teman gitu saat Dinul terdiam gitu saat apa namanya ingin menjawab pertanyaan dari dosen, ingin presentasi gitu. Apa ada dukungan dari teman-teman? Kadang ada juga, Bu, yang bilang, coba aja Dinul, ini dikasihkan, Bu, jawabannya. Coba aja jawab, buat latih untuk percaya diri. Kadang ada juga yang ngejek-ngejek, ya, Bu. Itu yang buat saya makin takut, Bu. Kalau dukungan seperti dari keluarga gitu, dan apa keluarga tahu kalau kamu itu saat apa namanya saat sekolah, saat kuliah gitu, kalau disuruh tampil ke depan itu tidak percaya diri. Apa ada dukungan dari keluarga? Kalau keluarga mungkin nggak tahu, Bu, karena saya keseharian di rumah itu orangnya periang, Bu. Cuma kalau lagi keadaan perkuliahan kan, Bu, saya orangnya diam, Bu. Jauh berbeda, Bu, ketika di rumah. Jadi sejak kapan kamu merasa tidak percaya diri? Sejak SMA, Bu. Sejak SMA kan udah mulai aktif presentasi, Bu. Dan kalau misalnya saat SMA dulu itu kamu nggak bisa menjawab, gurumu nggak ada memberi masukan, nggak ada memberi nasihat atau apa? Kalau pertama-tama kan, Bu, guru saya itu menganggap bahwa saya tidak tahu. Saya jawab, dipikirnya saya tidak tahu jawabannya, Bu. Tapi setelah lama, Bu, gurunya makin paham kalau saya orangnya pemalu kalau di depan banyak orang, Bu. Oh, oke. Apakah Dinul sudah melakukan hal yang terbaik semampu Dinul gitu untuk mengurangi rasa ketidakpercayaan diri Dinul saat tampil di depan? Ini sudah mulai dalam tahap untuk ini, Bu, membantu kepercayaan diri saya lah, Bu. Salah Oh, satunya dengan cerita ke Ibu. Saya mau solusinya, Bu. bagus, bagus, bagus. Itu satu hal yang menjadi titik acuan ya untuk supaya kamu lebih berani lagi ya. Oke. Dan juga saya ingin bertanya nih, apa kamu merasakan dampak gitu dari rasa ketidakpercayaan diri kamu? Banyak lah, Bu. Dari pertemanan, Bu. Kadang itulah, Bu, ada kawan yang ngejek-ngejek. Malah si Junior ini. Ngomong gitu aja nggak bisa. Kadang ada juga kawan yang ngebantu. Ayolah percaya diri Dinul. Masa jawab gitu aja nggak bisa. Kadang diajari juga, Bu. Pengaruh ke pendidikan, Bu, itulah, Bu. Nilai saya kadang menurun, Bu. Gara-gara ditanya guru atau dosen nggak bisa jawab, Bu. Baiklah. Jadi dapat Ibu simpulkan lah ya, kalau Dinul itu memiliki permasalahan di mana Dinul tidak percaya diri untuk tampil di depan umum. Dan karena itu, jadi nilai Dinul itu menjadi turun gitu ya, karena rasa tidak percaya diri Dinul. Begitu bukan? Iya, Bu.
Baiklah, Ibu akan memberikan solusi dan ini jika Dinul mau mengikuti solusi Ibu, boleh, jika enggak pun juga boleh. Itu terserah Dinul, karena semua keputusan ada di Dinul ya. Oke, jadi solusi yang pertama itu di mana untuk meningkatkan rasa ketidakpercayaan diri kita, pertama itu kita mencoba berlatih di depan kaca, di depan cermin. Jadi kita ngomong di depan cermin, anggap di depan cermin itu adalah semua orang. Dengan begitu kita akan berlatih setiap hari, kita terus berlatih. Dengan begitu kita akan merasa percaya diri lama-lama ya kan. Nah, yang kedua, setiap kamu tampil di depan, kamu sebaiknya minum dulu ya. Minum dulu, tarik nafas dulu, atur pernafasan, dan saat di depan itu tetap berkonsentrasi. Jangan kamu menatap mata mereka yang di depan kamu, dan itu membuat kamu itu merasa jadi sedikit gemetar, sedikit takut, dan rasa ketidakpercayaan dirinya itu jadi menurun. Maksud Ibu bukan jangan menatap mata mereka itu, jangan tutup mata gitu loh. Pokoknya fokus, tapi jangan terlalu fokus ke mata mereka, seperti itu. Kamu paham kan maksud Ibu? Paham, Bu. Oke. Nah, begitu saja sih solusi yang Ibu berikan. Baiklah, Ibu mau dengar motivasi yang Dinul miliki itu apa ya setelah melakukan konseling ini, setelah mendengarkan dan untuk meningkatkan rasa ketidakpercayaan diri Dinul? Ya itu Bu, dengan yang itu saya lebih termotivasi Bu untuk belajar lagi, mencoba. Gak ada salahnya coba Bu ngomong depan orang banyak Bu. Itu Bu. Baiklah, motivasinya sangat bagus sekali ya. Komitmen yang Dinul miliki itu apa setelah melakukan konseling ini? Saya berkomitmen Bu mencoba solusi dari Ibu itu berlatih di depan kaca, berlatih belajar tentang materi yang akan dipresentasikan besokan Bu, biar saya nggak gugup Bu. Kemudian saya berpenampilan rapi biar saya lebih percaya diri Bu, kan karena itu mempengaruhi kepercayaan diri saya juga Bu. Gitulah Bu. Bagus. Ibu harap komitmen kamu itu dapat terrealisasikan ya. Apa kamu masih ada merasa unek-unek lagi yang ingin kamu bicarakan? Enggak Bu, saya merasa lega udah Bu. Sudah merasa lega, alhamdulillah ya. Nanti kalau misalnya kamu ada hal yang masih ada di unek-unek kamu atau masih ada permasalahan yang kamu hadapi, kamu bisa hubungi Ibu kembali ya. Kita bisa melakukan konseling secara online ataupun tatap muka. Tetapi kalau untuk tatap muka, Ibu belum bisa sih. Karena masih pandemi gitu ya. Jadi online aja lah ya. Oh iya Bu, boleh Bu kalau saya mau konseling lagi Bu. Oh, boleh, boleh saja. Tentu saja boleh. Tetapi maaf sekali, konselingnya konseling online karena Ibu belum bisa sih buka konseling apa namanya secara langsung karena mengingatkan ini masih pandemi gitu ya. Oh iya Bu, baik Bu. Oke, oke Dinul. Ibu izin pamit ya. Semoga solusi dan kegiatan konseling yang kita lakukan ini kamu dapat realisasikan di kehidupan kamu biar kamu itu merasa percaya diri lagi, oke? Dan tetap semangat kuliahnya ya. Ya Bu, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Oke, dadah.